Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora melakukan pelaksanaan pendampingan individu ketiga di SDN 2 Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora dengan CGP Ibu Suryati SPDST. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pendampingan individu 3 di SDN 2 Gabusan, Jati, Kabupaten Blora. Dokumentasinya saya bersama CGP ditemani oleh wakil dari Bapak Kepala Sekolah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu 3 sebagai temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan durasi 4 kali 45 menit. Fokus dalam pendampingan individu ini adalah yang pertama adalah refleksi hasil survei atau hasil umpan balik 360 derajat dan penilaian mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Selanjutnya yang kedua adalah diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 keterlaksanaan tahapan Bagja. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dalam pendampingan individu ini yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua adalah bagian awal, kemudian yang ketiga adalah bagian inti, dan keempat adalah bagian akhir, dan kelima adalah bagian laporan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan pendampingan individu, interval waktunya sudah ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada deal dan kesepakatan antara CGP dengan PP kapan pelaksanaannya. Kemudian ada penyusunan instrumen pendampingan individu oleh PP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan di dalam pendampingan individu ketiga ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Kemudian adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran. Kemudian 3 adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan. Kemudian adalah hasil input instrumen pada lembar umpan balik. Kemudian yang kelima adalah hasil keterlaksanaan tahapan Bagja. Terus kemudian yang keenam adalah rubrik penilaian refleksi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan dengan durasi waktu 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan, dan PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ini sudah disampaikan instrumen pendampingannya, jadi CGP sudah secara otomatis memahami itu semua. Kemudian PP memastikan bahwa CGP telah menginput instrumen lembar umpan balik dalam LMS-nya. Terus kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pendampingan yang pertama adalah refleksi hasil survei atau hasil umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. PP bersama CGP melakukan diskusi tentang kompetensi mandiri, hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Kemudian dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut hasil dari respondennya, baik itu responden kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid, dari masing-masing untuk apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah apa rencana Bapak Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Kemudian
siapa saja yang Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, PP bersama CGP berdiskusi tentang pelaksanaan pembelajaran sosial emosional dengan pertanyaan pemetik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Ibu Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari di modul tersebut? Kemudian yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Bapak Ibu? Jika sudah, seperti apa rencana pembelajarannya atau RPP-nya? Jika belum, maka PP memberikan kesempatan untuk CGP untuk menyelesaikan RPP yang mengandung sosial emosional. Kemudian, apa harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampu? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga adalah keterlaksanaan tahapan Bagja. Bagja ini, B itu adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Berdiskusi tentang Bagja dengan penamatik sebagai berikut. Yang pertama, apakah Bapak Ibu telah melaksanakan metode Bagja untuk merencanakan perubahan yang pada diri Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Kemudian yang ketiga, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja yang untuk mencapai visi tersebut? Dan yang keempat adalah apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan tahapan Bagja untuk perubahan Bapak Ibu yang sesuai dengan visi yang Bapak Ibu rumuskan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan dengan durasi waktu 15 menit, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Yang pertama adalah, apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses pendampingan ini, dan apa yang membuatnya menarik. Kemudian yang kedua adalah, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk pendampingan berikutnya. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir yang kedua adalah PP mengingatkan akan tugas pada pendampingan individu keempat. Tugas ini harus disiapkan oleh CGP. Yang pertama adalah CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan budaya positif. Kemudian RPP itu diberikan kepada PP untuk diberi umpan balik. Nah, setelah diberikan umpan balik oleh PP, dikembalikan kepada CGP untuk diperbaiki. Dan selanjutnya akan dilaksanakan observasi pada pendampingan individu keempat. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya penetapan jadwal pelaksanaan observasi pada pendampingan individu keempat, yaitu dengan 2 jam pelajaran untuk melaksanakan observasi, CGP melakukan pembelajaran, kemudian PP mengobservasi, dan yang kedua adalah berdiskusi tentang pendampingan individu keempat. Jika ada hal-hal yang harus diketahui fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di LMS oleh PP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian terakhir, bagian laporan pada diri ada 2. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Versi online yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya semua dilakukan di LMS oleh PP. Kemudian untuk versi manualnya yaitu daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan yang dikumpulkan, dicetak dan dikumpulkan pada saat penyamaan persepsi sebelum lokakarya ketiga dimulai. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat melaksanakan pendampingan di SDN 2 Garusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan CGP Ibu Suryati, didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah. Ya, ini dokumentasi pelaksana di SDN 2 Garusan, Jati, Blora.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Kundulan, dan SDN 2 Gabusan Jati Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, mengingatkan bahwa guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga guru-guru bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam pendidikan. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.